Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai pada acara jumpa pers di mana izinkan saya nama Bambang Hermanto Warinusi, Provinsi Papua. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh organisasi mahasiswa. Izinkan saya membaca penyampaian aspirasi masyarakat Papua tentang dukungan terhadap usulan PJ Gubernur Papua kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Forum Masyarakat Papua Bersatu Peduli Penjabat Gubernur Papua nomor 001-Forum-8-2023 Lampiran 1 Bandel. Hal penyampaian aspirasi masyarakat Papua tentang dukungan usulan PJ Gubernur Papua kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo di Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua periode 2017-2023 dan pasca penahanan Gubernur Papua non-aktif Bapak Lukas NMB SIP MH oleh KPK Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua saat ini dijabat Gubernur oleh Pelaksana Harian Gubernur Papua, yaitu Sekretaris Daerah. Berkenan dengan itu, maka masyarakat Papua dari berbagai representasi antara lain agama, adat, perempuan, pemuda, dan sejumlah organisasi mahasiswa telah memberikan dukungan dan kepercayaan secara penuh kepada salah satu putra Indonesia terbaik asal Papua untuk dipercayakan sebagai penjabat Gubernur Papua. Nama Antonius Matius Ayorbaba SH MSI, NIK 1971 05 15 1996 10101, pangkat garing golongan Pembina Utama Madya 4D, jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Yang bersangkutan memiliki wawasan kebangsaan, geopolitik nasional dan global, serta kepemimpinan yang kuat dan mampu meraih sejumlah prestasi kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mampu mendorong kerja-kerja kolaborasi dalam memacu peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kendala dalam mempersiapkan yang bersangkutan menjadi penjabat Gubernur Papua ialah belum bersedianya Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Komjen Polisi Dr. Honoris Causa Andap Budi Revianto SIK MH, memproses administrasi pengangkatan pejabat staf ahli eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerbitkan surat pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri nomor M.KP-H-4.01/93 tertanggal 4 Juli 2023 tentang usulan nama penjabat Gubernur Provinsi Papua terlampir. Dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo agar berkenan memberikan kebijakan terhadap mandeknya proses administrasi sejak tanggal 4 Juli 2023
yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai persyaratan mengikuti tahapan profiling di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Demikian penyampaian aspirasi ini atas perhatian yang mulia Presiden Joko Widodo. Disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Jayapura, 14 Agustus 2023. Hormat kami, Ketua PGGS Kota Jayapura, Pendeta Dr. Yanpit Wandro MTH, Ketua MUI MUI Papua, Kiai Haji Syaiful Islam Al-Payage SH, Ketua PGGP Pendeta Iskia Rolo STH MM, Uskup Jayapura Engger Januaris Matopai Yo, Rektor Uncen Dr. Oscar O. Wambro SE MSc, Ondoavi Kero Robi Borotian, Ondoavi Kayu Pulo Frank Sibi, Ondoavi Kayu Batu Rudolf Rai Magunai, Ondoavi Orbu Negeibe Gustav Toto, Ondoholo Hedang Dazim Klogo Harli Apeye Ohe Esa, Ondoavi Kerom Waris Gayus Misebo, Ketua Umum DPM Gerjing Indonesia Hendrik Yance Udang, DPD Gemni di Tanah Papua Bince Oyaito, Ketua Umum Forum Komunikasi Anak-anak Pejuang Trikora Papua Adam Malik Mambrasa, BPC GMKI Jayapura Lalius Kabak, DPD GMNI di Tanah Papua Raymond Yekwang, Lempeng Papua Pendeta Kato Mauri STH, Dewan Adat Suku Tabi Daniel Toto. Tembusan kepada yang terhormat. 1. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Ketua DPRD Republik Indonesia di Jakarta. 3. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta. 4. Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. 6. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta. 7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 8. Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta. 9. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta. 10. Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. 11. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta. Selesai. Demikian pembacaan surat aspirasi yang kami tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Melanjutkan dari bacaan tadi, dari surat tadi, saya Pendeta Kato Mauri, Sarjana Teologi, Ketua Lembaga Pengembangan Generasi Papua atau dikenal Lempeng Papua. Kami memberi pembobotan kepada bunyi surat tadi untuk beberapa hal. Yang pertama, kami mau menggarisbawahi di sini bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu tidak mencerminkan kebersamaan sebagai anak bangsa. Itu tidak mendukung penuh apa yang disampaikan oleh visi dan misi dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi begitu lembut, begitu mengasihi orang Papua dan seluruh orang masyarakat Indonesia, begitu peka terhadap suara hati nurani masyarakat, sementara para pembantunya,
para menteri atau kabinet, orang-orang yang ada di dalam kabinetnya tidak mencerminkan sikap baik dari Bapak Jokowi. Untuk itu kami menanyakan, ada apa di balik sikap-sikap Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia? Yang pertama, kami mau bilang begini, dari apa yang tidak sesuai dengan sikap-sikap yang dilakukan yang tidak sesuai dengan semangat yang dibangun oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kita tahu bahwa lahirnya DOB itu melalui satu pergelutan panjang, dan banyak orang di akar rumput bertanya-tanya, DOB untuk siapa? Kalau hari ini kita tidak siapkan, pemerintah tidak siapkan eselon 1 dari anak asli Papua, orang akan bertanya dan pertanyaan itu akan menjadi kenyataan bahwa betul ternyata DOB ini bukan untuk kita. Jadi kami berharap Bapak Presiden akan mendengar konferensi pers ini dan melihat menindaklanjuti dari pembantu-pembantu Bapak Presiden yang tidak loyal untuk apa yang Bapak Presiden sudah lakukan. Kami berharap sikap-sikap ini tidak boleh dilanjutkan. Ini sikap yang tidak terpuji, di mana membuat mandek setiap urusan tanpa memberi alasan yang tepat. Padahal yang bersangkutan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua sudah jelas-jelas memenuhi standar, memenuhi syarat administrasi untuk dilantik sebagai eselon 1. Ada apa? Kami bertanya. Kami berharap bagian ini harus disikapi dengan baik sehingga tidak membuat luka lagi di hati orang Papua atau masyarakat Indonesia yang ada di Papua. Kami juga mau menyampaikan di sini yang kedua bahwa sikap dari Pak Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, di mana saat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menghadap di ruangan beberapa kali, selalu yang bersangkutan mengeluarkan kata-kata yang kami kategorikan sebagai cacian dan makian. Kalau itu disampaikan ke publik orang Papua, orang akan merasa bahwa itu penghinaan bagi masyarakat orang asli Papua. Tapi saat ini saya tidak sebut kata-kata yang sudah kami tahu juga itu tidak layak, tidak pantas diucapkan oleh seorang Sekretaris Jenderal, seorang pimpinan tertinggi, seorang jenderal polisi. Kami berharap etos kerja dan etika kerja yang baik diturunkan kepada generasi muda Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Demikian dari saya, Pendeta Kato Mauri, Sarjana Teologi, Ketua Lempeng Papua. Saya serahkan kepada teman yang lain kalau ada perwakilan dari adat. Shalom, selamat siang. Saya terwakil dari adat. Saya follow Edam Dasin Lebeu, ahli Ohei, sarjana hukum. Saya sedikit memberikan apresiasi kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, yang dimana kemarin kami telah merayakan HUT RI yang ke-78, yang dimana dengan sukacita bergembira ria dapat berjalan dengan baik. Kami apresiasi sekali lagi buat Bapak Joko Widodo juga. Terus kedua adalah sedikit penegasan kepada pemerintah pusat terkait dengan usulan PJ Gubernur kami atas nama Bapak Antonius Ariobaba, yang mana di situ sudah diturunkan satu disposisi atau dikcuk dari Menteri Hukum dan HAM kepada Sekjen, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Hukum dan HAM, yaitu Bapak Komjen Profesor Dr. Handap Budi Revianto, SIK MH. Tetapi beliau seperti tidak melaksanakan hal tersebut. Diputar balik, dikira mungkin kita orang Papua orang bodoh. Saya sebagai Honorable juga sangat tidak senang dengan sistem kerja daripada Sekjen Kemenkumham tersebut, Bapak
Komjen Pol Handap Budi Revianto. Kami sangat kurang suka dengan caranya, apalagi dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, juga memutarbalikkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Menkumham begitu. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan, nama saya Minje Oetau, Koordinator Wilayah 12 GMKI Tanah Papua. Baik, selamat sore dari Papua. Saya sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, dan yang selalu menjadi inspirasi bagi kami mahasiswa dan anak muda Papua, karena Bapak selalu punya perhatian untuk membangun Papua dan tanah Papua secara utuh. Di saat hari ini kami mewakili mahasiswa ingin menyampaikan kepada Bapak untuk dapat melihat proses dan menanggapi proses pengusulan dari masyarakat Papua melalui DPR Provinsi Papua kepada Kemendagri dan diteruskan kepada Bapak, dalam hal ini mendukung Bapak Kakanwil Kemenkumham Antonius Ayor Baba sebagai PJ Gubernur Papua. Di sini kami melihat track record Bapak Antonius Ayor Baba selama ini di Papua cukup gemilang dan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Bahkan sebelum upacara kemerdekaan Republik Indonesia, beliau sempat menorehkan prestasi di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, maka kami meminta kepada Bapak Presiden untuk melihat proses di Kemenkumham yang tersendat. Sebagaimana kami tahu bahwa proses administrasi itu tersendat di Sekjen Kemenkumham, maka mewakili mahasiswa kami minta untuk Bapak bisa memerintahkan kepada jajaran Kemenkumham, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM bersama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, untuk tidak menghalangi proses administrasi di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, karena Bapak Antonius Ayor Baba adalah anak asli Papua yang cukup berprestasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka segera ditindaklanjuti agar proses administrasi itu dapat berjalan dengan baik dan aspirasi kami dapat tersampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diproses lebih lanjut kepada TPA itu sendiri. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami baru saja melewati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami sebagai orang asli Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi pemimpin di negeri kami sendiri. Dan kualitas SDM kami, yaitu Bapak Antonius Ayor Baba, sudah siap secara administrasi untuk diusulkan kepada Kemendagri. Maka itu kami minta sekali lagi untuk proses administrasi tidak dihalangi oleh Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia. Yang terakhir, kami selalu mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kami bangga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir,
Bapak Presiden Republik Indonesia, inilah aspirasi kami dari ujung timur Nusantara, tanah Papua. Salam. Ya baik, perkenalkan nama saya Ladis Kabak, Ketua GMKI Cabang Jayapura. Bahwasanya berkaitan dengan pengusulan PC kami GMKI dan juga mahasiswa sekota Jayapura sudah mengantarkan aspirasi kami kepada DPRP agar melakukan pengusulan. Dalam aspirasi kami sudah menyampaikan bahwa yang kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, selama kami menghormati bendera merah putih ini, berilah ruang dan waktu kepada kami anak Papua untuk memimpin di negara ini, memimpin daerah kami sendiri. Yang kedua, kami apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana sudah memberikan penjabat gubernur di beberapa provinsi yang sudah diberikan. Kami sangat apresiasi. Dan kami berharap juga provinsi induk ini memberikan kepercayaan juga kepada kami anak-anak Papua untuk kami memimpin Papua sendiri. Berkaitan dengan proses administrasi yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kami masyarakat Papua mempertanyakan secara mekanisme kerja Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan rekomendasi kepada Bapak Andoni Sarubaba untuk menjabat sebagai untuk melantik sebagai eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu sebagai sekjen melaksanakan surat rekomendasi itu merupakan bagian dari administrasi dan juga kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya, artinya mempersiapkan administrasi untuk melaksanakan pelantikan. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Juli sampai hari ini termolor-molor. Oleh karena itu kami berharap proses administrasi dan pelantikan ini tolong dijalankan segera, karena sudah memberikan dukungan daripada Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu sekjen melaksanakan proses administrasi ini mempercepat. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Pendeta Matan Ayobaba, Master Teologi, Sekretaris Umum dari Sinode Gereja Pentakosta di Papua. Kami dari Sinode Gereja Pentakosta di Papua telah memberikan atau melayangkan surat dukungan atau rekomendasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Ayobaba SAMSC Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Papua menjadi penjabat Gubernur Papua untuk periode yang kosong ini. Pertama, kami berapresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia. Pada tahun ini kita merayakan usia yang ke-70 tahun, 78 tahun, di bawah tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini sangat menarik. Namun dalam pengusulan kami di Papua untuk pejabat gubernur Provinsi Papua, ini ada hambatan
Hambatannya itu ada terletak di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Sekretaris Jenderal dari Kementerian Hukum HAM di Jakarta. Sedangkan tanggal 4 Juli 2023 Menteri Hukum dan HAM telah melayangkan surat usulan kepada Menteri Dalam Negeri agar Antonius Ayorbaba diusulkan menjadi pejabat gubernur Papua. Dalam surat itu ada redaksi yang menyatakan bahwa Bapak Antonius Ayorbaba SAMC dalam proses kepangkatannya untuk menjadi eselon 1. Sampai hari ini, sejak tanggal 4 Juli sampai hari ini, surat itu belum muncul. Prosesnya belum selesai. Kami mempertanyakan kenapa. Siapa yang lebih tinggi, menteri atau sekjen? Nah, itu kan nanti kita bisa menilai. Maka kami mengusulkan kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta, jika boleh berkenan segera menindaklanjuti proses yang sedang dihadapi oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Biarlah proses itu cepat selesai dan kami percaya Tuhan akan menolong dan proses ini bisa selesai dan tiba pada waktunya siapa yang nanti dilantik menjadi pejabat gubernur Papua kembali kepada Bapak Presiden. Tapi suara hasil kami bulat di Papua yang tadi sudah dibacakan bahwa kami punya anak Indonesia asal Papua, Bapak Antonius Ayorbaba SAMC, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, adalah orang yang layak untuk menduduki jabatan tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Saya mewakili Ketua Sinode dan kami Sinode di Papua, Sinode yang ada di cabang yang ada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan di luar Papua, Bekasi, Batam, dan Riau siap untuk mendukung suksesnya acara ini atau suksesnya dilantik Bapak Antonius Ayorbaba sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua. Terima kasih, kami kembalikan. PGS Kota Jayapura. PGS berpendapat bahwa pernyataan dari Bapak Presiden yang menyatakan dengan jelas bahwa pejabat Provinsi Papua haruslah diisi oleh orang-orang Papua asli adalah statement yang tidak bisa dirubah-rubah. Adalah statement yang penting, statement yang tegas, statement yang perlu diamankan oleh siapa saja. Karena itu menjadi sesuatu yang esensi dan penting. Karena itu saya menyampaikan secara terbuka kepada Komjen Pol Andak Budi Revianto SI MH bahwa proses administrasi yang telah dilalui oleh Bapak Antonius Ayorbaba adalah proses administrasi yang jelas, terang benderang, telah diproses dengan cara yang benar. Dan karena itu surat pada tanggal 4 Juli 2023 di mana Pak Menteri Kementerian Hukum dan HAM memberikan surat yang sangat jelas kepada Kemendagri dan tembusannya kepada Presiden adalah proses di mana eselon satunya sedang dilakukan. Karena itu surat itu adalah perintah untuk dikerjakan oleh Bapak Sekjen. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan ini dan itu selain melaksanakannya. Karena Bapak Kakamil Provinsi Papua telah memenuhi seluruh syarat yang diminta untuk mencalonkan dirinya menjadi pejabat gubernur Provinsi Papua. Karena itu dengan besar hati mari kita bekerja bersama-sama untuk menjaga Indonesia ini dengan cara yang benar. Bukankah dijelaskan dengan baik oleh banyak pengajar-pengajar Lemhanas bahwa kebenaran itu tidak ada yang mendua.
Kebenaran itu satu saja. Kita ikut aturan, kita ikut pemahaman yang benar, kita ikut prosedur yang benar. Kalau kita bicara tentang pejabat, maka proses administrasinya, pejabat gubernur atau pejabat wali kota atau apa saja, maka syaratnya harus memenuhi syarat-syarat birokrasi. Dan Bapak Antonius Bapak telah melewati. Demikian pendapat kami. Tuhan Yesus memberkati.